Dan ketika isu itu diangkat, itu adalah persepsi. Persepsi kan? Ketika pilkada dulu, ada persepsi yang dibangun tentang Anies. Macam-macam persepsi itu. How do you feel? Apa yang ada dalam pikiran Bapak? Nggak apa-apa, ya namanya kampanye begitulah. Kalau saya lagi kampanye lawan Mas Riko, ya pasti tim pendukung itu akan buat Riko itu A, B, C, D yang nggak bagus-bagus lah. Sementara timnya pendukungnya Mas Riko pasti bilang Riko itu F, G, H, I, J yang bagus-bagus lah. Itu biasa dalam kampanye. Jadi tidak usah pula kita cengeng. Lalu ya kok saya dilabelin itu, ya biasa aja. Di seluruh dunia sepanjang masa yang namanya sedang kampanye begitu. Asal jangan kebohongan. Ya. Tapi pelabelan itu biasa. Sekarang saya sudah bertugas. Gitu. Apabila ada tudingan intoleran, tudingan nih persepsi diskriminatif, oke? Kalau dulu nggak bisa dijawab, saya belum bertugas. Sekarang saya sudah 5 tahun bertugas. Apakah ada diskriminasi? Apakah ada intoleransi? Apakah ada penindasan kepada keberagaman? Apakah justru muncul persatuan, kesetaraan, kebersamaan? Nah, itu lihat aja 5 tahun ini. Jadi saya mengajak pada semua mengubah cara menilai dari menilai berdasarkan kata orang, berdasarkan persepsi yang coba diciptakan, menjadi menilai berdasarkan kenyataan-kenyataan yang sudah terjadi. Karena saya sudah memimpin selama 5 tahun. Lain kalau saya baru mau bekerja, saya sudah bekerja selama 5 tahun. Lihat aja di sini. Nah, itulah justru malah menggarisbawahi bahwa di Jakarta, alhamdulillah, untuk seluruh relawan di berbagai tempat seluruh Indonesia, kita memulai sebuah gerakan yang mendasarkan atas kesukaan, kerelaan, dan membawa ide. Ini sesuatu yang baru dalam politik di Indonesia. Dan Anda memilih turun tangan, Anda memilih menjadi bagian dari politik yang dijalankan secara terhormat dan bersih. Ini adalah pilihan bersejarah. Saya selalu mengatakan kenapa bersejarah, karena suatu saat nanti kita akan bisa berkata bahwa di saat Indonesia penuh dengan masalah, di saat politik penuh dengan uang, saya adalah bagian dari proses politik yang bersih, yang tak bisa dirupiahkan, tak bisa diturunkan nilainya. Ini adalah harga diri kita, dan itu kita jaga. Perjalanan kita ini gemerlap karena kristal keringat orang-orang yang tulus, kristal keringat orang-orang yang bekerja sepenuh hati, dan ini menjadi gemilang dalam catatan sejarah kita, baik catatan pribadi kita semua ataupun catatan politik di Indonesia. Kalau kita melewati sebuah rute baru, kita akan meninggalkan jejak. Tapi bila rute itu dilewati terus-menerus, maka itu akan menjadi jalan. Karena itu kita berbesar apa yang kita lakukan, kita dorong orang-orang baik untuk masuk ke politik. Dan insya Allah dengan begitu politik kita akan jauh lebih baik, dan kita bisa menengok ke arena politik dengan penuh rasa hormat. Teman-teman semua, Anda, kita semua menjadi bagian dari yang menjaga kehormatan di Indonesia. Mari saudaraku sebangsa, setanah air Indonesia, bersatulah kita semua, jangan mau dipecah belah. Kita sesama anak bangsa, jangan mau diadu domba. Sadarlah kita bersaudara, mari satukan kekuatan untuk melawan kezaliman. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo. Marilah kita bersatu untuk melawan kezaliman. Petani atau pedagang, pemborong dan para tukang, para pengusaha, semua tokoh bangsa dan tokoh semua agama, marilah bersatu.
apapun sukunya, juga golongannya, kita tetap saudara sebangsa. Bangkit bersatulah kini, selamatkan NKRI dari cengkraman oligarki dan para pengkhianat bangsa yang ingin terus berkuasa. Mari kita dukung bersama tokoh yang dapat menyatukan, cerdas, tegas, berani, amanah,